Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa banyak sekali memberikan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya semoga salam juga terus curahkan ya kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, insyaallah pada ketemuan kali ini kita akan membahas ya tentang 5 pesan Jibril ya alaihissalam tentunya kepada manusia. Yang pertama tentunya yang paling mulia yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pesan tersebut untuk kita semua ya, untuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting kita ketahui dan kita telaah bersama ya para hadirin, nanti 5 pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari pesan-pesan tersebut juga akan disertai dengan syarah-syarah dan tambahan-tambahan penjelasan ya dari para ulama, dan disisipi insyaallah dengan kisah-kisah agar semakin bisa kita mengingat pesan-pesan tersebut dan kita terapkan ya di dalam kehidupan kita insyaallah. Tentunya para hadirin, sebagai seorang muslim, kita yang mengimani perkara yang gaib ya, kita menyadari bahwa kehidupan ini para hadirin, ketika kita diberikan nikmat bisa hidup di dunia yang fana ini ya, dan juga tentunya kita wajib memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Kita gunakan dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan mengisinya dengan amal-amal saleh ya. Karena kaidahnya kehidupan yang fana berarti ada akhirnya ya para hadirin, yaitu dengan kematian ya. Sehingga dengan hal tersebut tentunya harus kita yakini, dan juga dengan kita meyakini hal tersebut wajiblah kita membekali diri kita ya, agar mempersiapkan untuk hari yang kekal, yang abadi, yaitu hari akhirat kelak ya. Di antaranya itu adalah salah satunya pesan-pesan ini sangat-sangat sekali harus kita ketahui dan kita pelajari bersama untuk pembekalan diri kita juga ya, baik mengisi amal-amal kita di dunia dengan yang bermanfaat, dan juga untuk memantapkan keimanan kita ya, tentunya kepada Allah, kepada Rasul, dan akhirnya adalah kepada hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala para hadirin memberikan kita anugerah yang begitu sempurna ya, dalam bentuk lahiriah kita, zahiriah kita, dan juga batiniah. Tidak hanya tubuh dengan segala kelengkapan fungsi organnya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita berbagai macam perasaan ya, jiwa ya, mulai dari rasa cinta, senang, suka, sedih, marah, kecewa, dan berbagai rasa yang tak kasat mata, namun dapat kita rasakan sebagai pelengkap jati diri seorang manusia ya. Maka dengan anugerah lahir dan batin tersebut para hadirin, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan ya. Itu kembali harus kita syukuri. Udah kita tadi diberikan apa? Nikmat bisa hidup di dunia ini ya, untuk mempersiapkan diri, membekali diri kita untuk hari yang kekal, yang abadi. Dan juga dengan nikmat lainnya seperti yang tadi disebutkan, lahiriah dan zahiriahnya. Ketika kita diberikan hal tersebut, maka kita manfaatkan kesempatan nikmat itu dengan menjalankan amal-amal soleh ya, guna memperoleh karunia dan rahmatnya berupa kebahagiaan di dunia maupun juga di hari
akhirat kelak, ya. Namun di samping nikmat-nikmat yang baru saja disebutkan, kita juga harus mengingat pula apa? Cobaan, bahwa hidup ini tidak akan lepas dari cobaan. Apalagi di akhir zaman para hadirin, kita bisa lihat di satu hari kalau kita buka televisi itu berbagai macam cobaan, musibah, ya. Nah, itu harus apa? Harus kita ingat kenapa begitu banyak musibah, kenapa begitu banyak cobaan. Apakah nikmat yang tadi disebutkan sudah kita gunakan dengan yang semestinya atau sebaliknya? Maka apabila sebaliknya, na'udzubillah, maka itulah balasan bagi orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah sehingga cobaan terus menerus. Bagi orang yang beriman, ketika hidup di akhir yang penuh dengan fitnah ini, dia harus bersabar dengan berbagai macam cobaan, musibah, ya. Kembali dia dilatih untuk menghadirkan sifat mulia lainnya selain mensyukuri adalah dengan sifat qanaah dan sabar, ya. Dan tentunya hal tersebut para hadirin ada pada panutan kita yang telah mengajarkan kepada kita semua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita kembali lagi kepada pembahasan kita kali ini, yaitu 5 pesan tersebut sudah disampaikan kepada panutan kita, Nabi kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat, ya, dan juga hari akhir para hadirin, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para hadirin, pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik wahyu, ya, ataupun juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan, maka wajiblah kita mengamalkannya, ya. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam tadi, ya, surat Al-Ahzab ayat ke-21, itu Rasulullah ada suri tauladan yang wajib kita ikuti. Namun di akhir zaman ini, ya, bahkan, ya, ketika peninggalan Rasulullah ada saja yang melebih-lebihkan, mengurangi, bahkan yang mengada-ada. Sebagaimana yang kita ketahui para hadirin, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu keras, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ya. Barang siapa yang beramal tanpa perintah dariku, maka amalan tersebut apa? Tertolak, ya. Jadi para hadirin, marilah kita sama-sama menjalankan pesan-pesan ataupun juga perkataan, perbuatan, takrir yang dilakukan oleh para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita ikuti, ya, tanpa kita lebihkan dan tanpa kita kurangi. Nah, di antaranya para hadirin yang insya Allah kita akan sama-sama membahas, ya, tentang pesan dari Jibril, ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Sahal ibn Sa'ad, semoga Allah meridainya, menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani Jibril faqal ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Yang artinya para hadirin, Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku, yaitu kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan pesannya, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, ya. Cintailah siapa saja yang engkau senangi, sungguhnya pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan beramallah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam, dan kehormatannya adalah kecukupan dari manusia, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan dinilai hasan, ya, oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadis Sahihah, ya. Maka saudaraku, di sini dikatakan, renungkanlah para hadirin, ya, pesan ini disampaikan kepada manusia yang paling mulia, rahmat bagi seluruh alam, kekasih Allah dan pemimpin para nabi. Nah, kita semestinya menyadari para hadirin bahwa seorang nabi yang paling mulia saja diberi pesan ini. Apalagi kita manusia, ya, yang tidak ada jaminan apapun,
tentunya wajiblah kita mempelajari pesan-pesan ini agar selamat dunia dan akhirat kita, ya. Oleh karenanya para hadirin, marilah kita mentadaburi hadis agung yang kaya dengan pesan kehidupan ini. Ya, tentunya penjelasan ini dikutip dan diringkas dari penjelasan Asy-Syaikh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi, ya, menjelaskan hadis ini dengan per poin, ya. Di antaranya insyaallah pada malam kali ini kita akan membahas, ya, insyaallah, ya, pembahasan ini akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang pertama atau pesan yang pertama, yaitu hiduplah sesukamu karena kamu akan menemui kematian atau kamu akan menjadi mayit, ya. Nah, pokok pembahasan hadis ini para hadirin yaitu terdapat pada dua firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin, ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ya, pesan Allah adalah beramal solehlah di antaranya, ya, baik sedekah, infak, membantu manusia dan yang lainnya. Karena apa para hadirin? Ya, karena di antara orang-orang yang tidak melakukan banyak amal soleh dan datang kematian, lanjutan firman-Nya itu, lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah, kembali beramal soleh, ya, kembali bisa melakukan banyak amal kebajikan dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Namun apa para hadirin? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian, ya, atau menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya, kita sering melihat para hadirin orang yang samping kanan kiri kita, kadang satu rumah dengan kita, yang tadinya sehat walafiat, masih ngobrol di paginya, sorenya sudah tidak ada. Kita tidak mengetahui persiapannya seperti apa, ya. Dan na'udzubillah, penyesalan itu tidak ada manfaatnya sama sekali para hadirin. Sehingga ketika kita sekarang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masih diberikan kehidupan, masih sehat walafiat, kaki masih bisa melangkahkan untuk ke tempat-tempat yang mulia, tangan kita masih bisa menjulurkan untuk memberi orang-orang yang susah, sedekah, infak dan yang lainnya, lisan kita, mata kita, telinga kita, maka manfaatkanlah para hadirin. Karena jelaslah tadi, ya, dalam surat Al-Munafikun, kalau sudah datang waktu kematian tidak ada bisa yang menunda-nunda, ya. Dan banyak orang-orang yang menyesal dan ingin ditambah lagi, ya, umurnya agar bisa apa? Beramal, bersedekah, membantu orang, ya, dan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Nah, maka pada poin ini para hadirin, para ulama menambahkan poin penting, ya, agar ketika kita diberikan nikmat yang mulia ini para hadirin, yaitu hidup, dan di antara yang hidup waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memanfaatkan dengan apa? Dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti juga pada poin ini akan dijelaskan bagaimana orang-orang terdahulu, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun juga para sahabat atau juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang mulia lainnya, sampai akhir hayatnya pas sakaratul maut itu masih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan sampai ada yang masih mengoreksi hadis, ya, agar apa? Agar setiap detik, setiap waktu yang dilewatinya itu mendapatkan apa? Nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita lihat diri kita para hadirin, berapa banyak waktu yang kita sia-siakan, waktu yang kita buang, ya. Kalau kita lihat keseharian saja para hadirin, ya, kita meninggalkan sholat qobliyah fajar itu keutamaan yang besar sudah hilang, ya. Kemudian zikir pagi petang kita tidak baca, hilang lagi. Kemudian sholat duha, ya, itu kita tidak lakukan, hilang lagi. Belum lagi apa? Kita sedekah, ya, menghapuskan dosa-dosa kita, hilang. Tidak kita langkahkan dari rumah ke masjid, dinaikkan derajat, dihapuskan dosa, hilang lagi. Berapa banyak para hadirin bila kita kalau telaah waktu-waktu kita yang Allah berikan, yang sebenarnya bisa kita isi dengan amal-amal soleh, dan kita hilang begitu saja, maka berapa banyak keutamaan-keutamaan
yang harusnya bisa kita ambil, yang bisa kita cocok tanam seperti di dunia ini, sampai yang kita bisa petik buahnya insya Allah di hari akhirat kelak, ya. Nah, maka para hadirin, insya Allah pada poin yang pertama ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan membahas tentang bagaimana manfaatnya dan begitu besar kepentingan seseorang yang menjaga waktunya di dalam kehidupan, ya. Karena nikmat hidup dan nikmat waktu ini banyak sekali, sebagaimana firman Rasulullah nanti akan sabda Rasulullah, ya. Itu akan disebutkan banyak sekali apa yang melupakan nikmat ini ketika diberikan hidup ataupun juga waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, waktu para hadirin sangatlah berharga. Begitu berharganya waktu, menyia-nyiakannya adalah bentuk puncak kerugian, ya. Jadi kalau kita banyak meninggalkan waktu dengan sia-sia, dengan foya-foya dan yang lainnya, maka itu sebenarnya adalah puncak kerugian di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan lebih berbahayanya lagi apa? Ya, dari kematian. Jadi dibanding kematian para hadirin, orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih rugi dan lebih besar, ya. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Idha'atul waqt ashaddu minal maut." Lianna idha'atul waqt taqta'uka 'anillah wad darul akhirah wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Ya, orang yang foya-foya dengan waktunya, tidak perhatian dengan waktunya, dia memutuskan dirinya dengan Allah dan juga apa? Negeri akhirat, ya. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya, ya. Jadi sangat merugi orang-orang yang meninggalkan waktunya dengan sia-sia. Maka apabila waktu disia-siakan terus-menerus para hadirin, maka untuk apa ia hidup sebenarnya? Ya, yang sebenarnya tadi di seharian kita saja, dalam waktu sehari, kalau kita hitung keutamaan yang begitu besar, kita hilangkan, kita cuma-cumakan tersebut, amalan-amalan tersebut, maka untuk apa kita hidup para hadirin, ya? Ibaratnya seperti itu. Karena waktunya tidak bermanfaat baik untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya saja dia tidak pernah memperhatikan tepat waktunya, dia tidak memperhatikan amal-amal soleh di waktu-waktu yang mulia, maka untuk apa dia memperhatikan waktu orang lain, ya? Waktu hanya digunakan untuk bermain-main dan bersenda gurau saja, na'udzubillah. Maka begitu berharganya waktu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Ketika Allah bersumpah para hadirin, bahkan di sini dikatakan kata Ibnu Qayyim, bersumpah dengan salah satu makhluknya di dalam Al-Qur'an, ya, hal ini menunjukkan begitu dahsyatnya, ya, hal tersebut sehingga sampai-sampai Allah banyak mengutarakan di dalam firman-Nya, bahkan dengan bersumpah di dalam kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim. Salah satu contohnya wal asr, ya, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, dan lain-lainnya lagi disebutkan di dalam firman Allah. Maka begitu berharga dan pentingnya para hadirin kedudukan waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya maka dia termasuk orang yang merugi, ya. Bahkan para hadirin kita sering dengar, ya, bahkan manusia pada umumnya sepakat waktu itu sangat apa? Berharga. Kita lihat saja ibarat-ibarat dari orang barat, ya, mereka mengatakan apa? Time is money, ya. Waktu itu adalah uang. Atau juga pepatah Arab sering mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas. Ya, kalau kita sudah nafas di 1 detik ini, dia tidak mungkin kembali lagi. Ya, dan kita lihat kehidupan-kehidupan yang tadinya baru dengan kita dan dia telah meninggalkan kita. Ya, seperti itulah para hadirin, waktu yang tidak mungkin akan kembali. Maka orang sukses dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faidah. Di sini Ibnu Mas'ud menambahkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazid fihi amali." Ya. Yang artinya para hadirin, tiada yang pernah kusesali, kata Ibnu Mas'ud, selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tuh segitu-segitu saja, bahkan apa? Berkurang, tidak ada perubahan. Ya, kita ketika matahari terbenam atau sudah kita akan istirahat di malam hari,
Besok paginya begitu lagi ya, kita tidak sholat subuh berjamaah, kita tidak zikir pagi petang. Waktu duhanya kita tinggalkan, kita tidak cari nafkah, kita tinggalkan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu terus ya, maka bagaimana para hadirin ya, kita akan menjadi orang-orang yang mulia ya. Dan juga para hadirin, di sini kata Hasan Al-Basri mengatakan orang-orang yang mulia terlebih dahulu, kalau kita melihat mereka itu bukan pelit di hartanya ya, mereka itu sangat mudah mengeluarkan dinarnya, dirhamnya, semua mudah, apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kita lihat sahabat-sahabat yang sangat kaya, Abdurrahman bin Auf ya, ataupun juga sahabat-sahabat yang mulia Khulafaur Rasyidin, Umar bin Al-Khattab, semuanya dikeluarkan untuk di jalan Allah. Tapi untuk waktunya para hadirin mereka sangat pelit. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai beberapa kaum, salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya, yaitu waktunya, daripada dirham harta mereka. Maksudnya sia-sia, mereka tidak mungkin membuang waktunya tersebut. Nah, maka dengan perkataan Hasan Al-Basri ini para hadirin, nanti ada kisah-kisah ya untuk memotivasi kita para hadirin agar menjaga waktu ini. Kita tidak membuang dengan cuma-cuma ya. Bahkan dengan mengoreksi hadisnya ya, walaupun dia sudah di akhir hayatnya sakaratul maut, dia tetap sempatkan dan usahakan, dan setelah mengoreksi hadis tersebut, orang tersebut meninggal ya. Subhanallah, nanti akan disebutkan kisah-kisah yang mulia ya. Kemudian para hadirin, sibukkanlah diri kita dengan hal positif dan bermanfaat. Perhatikan perkataan emas yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa nafsuka in ashghalat habil haq wa illa ishtaghalat kabil batil ya. Nah, ini menjadi kaidah juga para hadirin yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jika dirimu, kata Ibnu Qayyim ya, tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti, yaitu lawannya, hidup kita ini akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Ya, itu sudah menjadi kaidah. Kalau waktu kita diisi dengan yang manfaat, maka hidup kita baik, dan banyak amal soleh akan berteman dengan yang baik pula. Penghasilan kita yang baik, makanan dari yang baik, minuman dari yang baik, penghasilan dan yang lainnya, tempat tinggal kita dan yang lainnya. Tapi kalau waktu kita diisi dengan yang buruk, kita cuma-cuma sia-sia, maka akan merembet teman kita buruk, penghasilan kita buruk, nauzubillah, makanan kita, minuman kita, dan masih banyak keburukan-keburukan yang akan didapat oleh orang-orang yang tidak menyibukkan dirinya atau mengisi waktunya dengan bermanfaat. Ini adalah kaidah dalam kehidupan, kata Ibnu Qayyim. Apabila waktu kita tidak diisi dengan kegiatan positif, pasti itu akan sebaliknya diisi dengan yang negatif ya. Paling minimal diisi dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Maka para hadirin, kata para ulama, buatlah program, rencana ya di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu para hadirin, dari mulai bangun tidur sampai mau tidurnya itu tertata hidupnya ya dengan amal-amal soleh. Ya, apa yang harus dia kerjakan, bagaimana mencari nafkahnya dan yang lainnya, semua ditata dengan rapih ya. Tidak main menjalankan waktu dengan sendirinya, wah nanti tinggal diikuti alur saja dalam kehidupan. Tidak, tapi kita tata, kita niatkan dari mulai bangun tidur, kita itu akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya, sehingga akan mendatangkan banyak kegiatan positif. Dan hendaknya kita juga perhatikan dan kita atur dengan baik waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali dari manusia, bahkan dikatakan mayoritas manusia itu lalai dan mencuma-cumakan waktunya. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ya. Ada dua nikmat para hadirin yang banyak manusia itu tertipu. Ya, dikatakan tertipu adalah diberikan dua nikmat ini tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu apa? Nikmat sehat dan waktu senggang. Nah, maka dengan dua nikmat ini para hadirin, ya alhamdulillah ya, kita hadir di masjid ini dalam keadaan apa? Sehat walafiat. Masih diberikan waktu kosong untuk bisa mengisi dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Itu harus kita syukuri. Ya, jangan sampai para hadirin kita lihat ya tidak sedikit yang di samping kanan kiri kita
Ya, kalau kita lihat masih banyak para pria yang masih sehat walafiat, ya, yang sebenarnya bisa apa? Bisa menghadiri sholat 5 waktu, tapi tidak terketuk sama sekali hatinya, dan ditakutkan masuk ke dalam sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang banyak tertipu dengan hal ini, yaitu menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan, waktu sehat dan waktu luang. Jadi jangan sampai ketika datang nanti sakit, sudah tidak bisa jalan ke masjid, na'udzubillah, ya, digotong dengan keluarganya walaupun hanya ke kamar mandi, baru apa? Baru menyesal ketika saya diberi 2 kaki oleh Allah, kenapa saya tidak gunakan untuk ke Baitullah yang sebenarnya hanya beberapa meter saja dari rumahku. Jangan sampai seperti itu, na'udzubillah. Begitupun juga waktu luang. Jangan sampai sudah banyak kesibukan, na'udzubillah, kesibukannya dunia. Ya, bahkan para hadirin untuk membuka Quran saja tidak Allah berikan waktu. Maka bagaimana mungkin untuk melakukan amal-amal yang lebih lama lagi, ya? Maka ketika diberikan waktu luang, ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar nanti ketika datang waktu-waktu yang lainnya, insya Allah perbekalan kita sudah siap dalam menghadapi alam-alam berikutnya, ya. Nah, para hadirin, sekarang kita akan sama-sama menyimak, ya, bagaimana semangat yang begitu beragam dari para salafus saleh dan panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mengisi waktu-waktunya, bukan ketika sehat saja. Ketika sakaratul maut pun itu beliau tetap memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar ketika akhir hayatnya masuk ke dalam golongan husnul khatimah, orang-orang yang senantiasa di akhir yang baik, ya. Nah, kisah yang pertama para hadirin yaitu dari Abu Zur'ah, ya, masih semangat menyampaikan hadis yaitu ketika sakaratul maut. Di sini dibawakan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Assawi, ya, menceritakan, hadartu Aba Zur'ata bima syahran wa kana fi sawq wa indahu Abu Hatim wa Muhammad ibn Muslim ibn Warah wal Munzir ibn Syadhan wa jama'atu minal ulama fadhakaru qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah fastahyu min Abi Zur'ah wa qalu ta'alu nadhkurul hadith فقال أبو عبد الله بن وارة حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال ثنى عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز والباقون سكتوا فقال أبو زرعة وهو في السوق ثنى بندر قال ثنى أبو عاصم قال ثنى أبو الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa mata rahimahullah, ya. Jadi para hadirin, nanti dari kisah-kisah ini ada 3 kisah, ya. Disebutkan juga faidah dari kisah-kisah tersebut, walaupun terkadang faidahnya keluar dari pembahasan masalah waktu, tapi sangat penting untuk kita bahas bersama, ya. Artinya atau kisahnya para hadirin, saya mendatangi Abu Zur'ah yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Yang ada bersamanya yaitu Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim ibn Warah, Al-Munzir ibn Syadhan, dan sekelompok ulama-ulama lainnya, ya. Kemudian mereka membicarakan hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Talkinkanlah kepada yang sedang menghadapi kematian di antara kalian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka merasa malu terhadap Abu Zur'ah. Lalu mereka berkata, mari kita bicarakan hadis ini di dekat Abu Zur'ah, ya, kata para ulama yang kumpul. Kemudian Abdullah ibn Warah berkata, kami dapatkan hadis ini dari Ad-Dhahhak ibn Mukhlad Abu Asim, dari Abdul Hamid ibn Ja'far dari Saleh. Kemudian ia tidak bisa meneruskan perawinya, ya. Dan ketika melihat di kanan kirinya pun, ya, teman-temannya pun atau yang hadir di kalangan rahimahullah ini, itu tidak ada yang bisa melanjutkan hadis tersebut. Kemudian para hadirin, ketika mereka semua terdiam, malah berkata Abu Zur'ah, dan beliau dalam keadaan apa? Sakaratul maut, ya. Kami mendapati riwayat ini dari Bundar, dari Abu Asim, dari Abdul Hamid ibn Ja'far, dari Saleh ibn Abi Arib, dari Kuthair ibn Murrah al-Hadrami, dari Mu'adz ibn Jabal, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum
la ilaha illallah, ya. Talkinkanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian para hadirin, setelah melanjutkan perawi-perawi ini, yang lain tidak bisa ya karena tidak hafal mungkin, ya, beliau meninggal dunia. Ya. Subhanallah para hadirin, di akhir hayatnya yang sudah dalam sakaratul maut masih mengoreksi bahkan melanjutkan hadis-hadis agar agar bisa sampai kepada kita dengan sempurna perawinya yang kita sekarang bahas, yang sekarang kita baca. Ya. Kalau seandainya mungkin terputus, mungkin hadis-hadis tersebut tidak kuat perawinya, yang nanti akan disebutkan bagaimana pentingnya perawi atau sanad di dalam hadis, ya, sehingga wajibnya disampaikan secara utuh, ya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diketahui hadis tersebut apakah thiqah, apakah kuat orang-orang yang menyampaikannya sehingga menjadi hadis yang sahih, atau ada yang tidak thiqah, ya, yang tidak disampaikan secara sempurna atau mengada-ada misalnya auzubillah sehingga menjadi hadis yang mungkar yang tidak bisa dipakai sama sekali, ya. Karena dengan gigihnya beliau para hadirin menjaga waktunya, walaupun sudah di akhir hayat beliau tetap melengkapkan hadis tersebut, dan alhamdulillah kita bisa mengetahui, ya, perawi-perawi ini, alhamdulillah para hadirin. Walaupun hadis ini adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar dan alhamdulillah sering kita terapkan kepada saudara-saudara kita yang akan meninggal dengan menalkinkan agar di akhir hayatnya itu ucapan la ilaha illallah, ya para hadirin. Nah, maka faidah dari hadis ini para hadirin atau dari kisah ini pentingnya yaitu sanad yang tadi kita dengar begitu panjang dan begitu banyaknya nama-nama yang disebutkan. Bagi yang belum mengenal ilmu sanad mungkin akan bertanya-tanya, buat apa rentetan nama-nama tersebut? Akan tetapi ilmu sanad, nama tersebut adalah ilmu yang mulia. Dari sana diketahui dan diteliti kesahihan hadis dan diketahui mana ajaran Islam dan mana yang bukan, ya. Terkadang para hadirin kita kalau mendengarkan hadis sudah intinya saja, ya, hadisnya apa yang penting sahih. Padahal penting kita mengetahui dari mana asal usulnya. Terlebih lagi kalau kita ingin menyebarkan hadis tersebut kepada orang-orang, kepada keluarga, kepada karib kerabat, kita harus tahu hadis tersebut adalah hadis yang dibawakan oleh orang-orang yang thiqah, yang kuat sehingga menjadi hadis yang sahih, ya. Di sini dikatakan oleh Abdan ibn Uthman berkata, sami'tu Abdullah ibn Mubarak yaqul al-isnadu indi minad din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Aku mendengar Abdullah ibn al-Mubarak berkata, sanad bagiku termasuk bagian dari agama, ya, kata orang ini. Jika sanad tidak ada, siapapun akan mengucapkan ini dari sini, ini dari situ, dah seenaknya dia akan mengucapkan perkataan dan dia membawakan ini dari Rasulullah. Dan itu kita temui pada akhir zaman ini para hadirin. Kita banyak menemukan hadis-hadis yang tidak jelas, ya, asal usulnya dari mana, hanya langsung isinya dan dikatakan terkadang sahih. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang tidak bisa digunakan sama sekali, ya. Kemudian para hadirin di sini juga Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan haddatsa Zuhri yawman bihadits faqultu lahu hatahu bila isnad faqal ataraktu as-sathu bila sulam, ya. Pada suatu hari Az-Zuhri menyampaikan satu hadis, aku berkata padanya, sampaikanlah hadis itu tanpa sanad. Kemudian ya Az-Zuhri berkata, apakah aku akan menaiki loteng atau tingkat kedua, tingkat ketiga tanpa tangga, katanya. Tentunya tidak mungkin, ya, sehingga perlunya rentetan-rentetan sanad sehingga diketahui hadis tersebut menjadi hadis yang sahih, ya. Dan Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan al-isnadu silahul mu'min fa idza lam yakun ma'hu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil, ya. Isnad itu bagaikan senjata bagi seorang mukmin. Jika ia tidak mempunyai senjata, maka bagaimana mungkin dia akan berperang dan melawan musuhnya, ya. Al-Majruhin Ibnu Hibban, ya, dinukil dari Ta'liqat Al-Athariyah Syekh Al-Halabi, ya, dan juga bisa ditemui di Maktab Syamilah atau Maktab Islamiyah. Sudah masuk, ya? Sudah. Nanti setelah azan ada 2 kisah lagi, ya, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah lanjutkan lagi, ya, sedikit lagi insyaallah ada 2 kisah yang dimana
kisah-kisah ini tentunya akan memotivasi kita ya, bagaimana kita bisa menjaga waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Nah, kemudian kisah yang kedua para hadirin itu tentunya dari sahabat yang sangat mulia, yaitu Umar bin Al-Khattab ya, semoga Allah meridhoinya. Ya, kisah ini tentunya pasca beliau ditikam ya oleh orang-orang na'udzubillah yang tidak suka kepada khalifah yang mulia ini, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr ibn Maimun, semoga Allah meridhoinya, bahwa ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu ditusuk perutnya itu ketika sholat subuh ya oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian setelah ditusuk para hadirin, sahabat yang mulia ini Umar bin Al-Khattab dibaringkan dan kemudian diberi air ya oleh para sahabat yang ada di sekitarnya, yaitu air kurma, dan diminumnya. Akan tetapi air tersebut keluar dari tenggorokannya para hadirin. Kemudian diberi lagi yaitu air susu. Maka beliau meminumnya dan keluar dari luka yang ditusuk oleh orang tersebut, na'udzubillah ya. Kemudian mereka mengetahui bahwa beliau akan meninggal, yaitu Umar bin Al-Khattab, yaitu sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, karena tadi sudah dikasih minum air kurma, kemudian dikasih air susu juga masih keluar air tersebut dari lubang ya luka yang ditusuk. Maka sahabat-sahabat yang di sekitarnya mengetahui bahwa sahabat Umar bin Al-Khattab ini akan meninggal ya. Dan kemudian kami pun orang-orang yang di sekitarnya kemudian masuk mengunjungi dan menemuinya. Kemudian datanglah salah satu di antara sahabat ya, anak muda manusia, dan memujinya. Ya, bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan berita gembira dari Allah untukmu, dari bersahabat dengan Rasulullah dan apa yang engkau baktikan untuk umat Islam, yaitu menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq ya. Apa yang engkau telah lakukan, kemudian engkau berkuasa dan berlaku adil serta mendapat syahadah, yaitu mati syahid, dan juga mendapat jaminan yaitu orang-orang yang masuk surga ya. Kemudian Umar menjawab, saya berharap hal itu cukup untukku ya, yaitu menjadi impas dengan amalan-amalan yang begitu banyak ya. Para sahabat begitu para hadirin, walaupun dengan begitu banyaknya amalan yang dilakukannya tetap merendah, tidak sombong ya. Dan setelah anak-anak muda ini para hadirin menyampaikan berita gembira kepada Umar bin Al-Khattab, dia balik badannya kemudian pergi meninggalkan Umar. Akan tetapi dilihatnya oleh Umar yaitu celananya atau pakaiannya yaitu menyentuh tanah atau isbal ya. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, kembalikan anak muda itu kepadaku. Dan beliau berkata, wahai anak saudaraku, angkatlah kainmu, maka itu lebih kekal untuk pakaianmu dan lebih suci untuk Rabbmu ya. Subhanallah para hadirin, bagaimana orang yang mulia ini yaitu Umar bin Al-Khattab ketika sudah di akhir hayatnya, bahkan minum saja sudah tidak bisa para hadirin, keluar airnya ya, baik dari tenggorokannya, dari luka yang ada di perutnya, tapi tetap masih amar ma'ruf dan nahi mungkar ya, agar amalan-amalan waktu-waktu yang dilewati semuanya berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan faidahnya para hadirin, tentunya tadi kita mengetahui pesan dari Umar bin Al-Khattab kepada anak muda tersebut adalah agar dinaikkan kainnya agar tidak menyeret, sehingga hukum ada di kisah ini yaitu haramnya isbal ya. Karena para hadirin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man asfala min ka'bayn minal izar fa finnar. Setiap pakaian yang melebihi mata kaki isbal, maka tempatnya adalah di neraka ya. Dan para ulama sepakat isbal ini dilarang walaupun tidak dalam keadaan sombong ya. Terkadang orang yang menurunkan pakaian itu karena sombong ya, itu salah ya. Mau sombong mau tidak, isbal tersebut dilarang ya. Sehingga kita lihat pakaian-pakaian khususnya celana kita para hadirin, jangan sampai masih ada yang menutup mata kaki kita, karena begitu kerasnya sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang mulia ini ketika akhir hayatnya saja tetap memperhatikan perintah ini karena begitu keras sabda Rasulullah, yaitu barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, maka akan dimasukkan na'udzubillah atau tempatnya di neraka ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir para hadirin, kisah yang akan kita tutup
ya sebagai pertemuan kita kali ini, yaitu dari suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjelang kematian beliau, para hadirin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan beberapa nasihat, ya, yang sangat ditekankan. Di antaranya agar umat Islam itu berhati-hati dengan fitnah menjadikan kubur sebagai masjid, ya. Karena inilah, para hadirin, sumber keburukan, kerusakan umat-umat pada akhir zaman ini. Kita bisa lihat, ya, kalau ke Jakarta saja, para hadirin, itu banyak kita temui kuburan-kuburan masih berada di dalam masjid. Bahkan bukan ada di sekitar halaman masjid, di depan kiblat didirikan, nauzubillah, kuburan tersebut. Sehingga betullah Rasulullah begitu keras berpesan kepada umatnya, bahkan sampai di akhir hayatnya. Ya, nanti di kisahnya itu sangat merinding lah, ya, kalau kita dengarkan sesama. Ya, sudah di akhir hayatnya pun Rasulullah kembali mengutarakan hadis ini, ya, bahwa dilarang membangun kuburan di Baitullah, yaitu di dalam masjid, ya. Nah, kisahnya, para hadirin, itu dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa ia pernah berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya atau di akhir hayatnya, para hadirin, beliau sallallahu alaihi wasallam hendak menutup kainnya di mukanya, ya. Namun ketika sudah menutup kainnya, beliau kembali membuka mukanya dan menyampaikan pesan yang tadi, yaitu adalah dilarang membangun kuburan di dalam masjid atau di atas masjid. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu ketika menyampaikannya tuh sudah terasa sesak, nafasnya sudah berat, para hadirin. Tapi karena sayang kepada umatnya agar tidak terjadi keburukan, kesyirikan yang merajalela, tetap disampaikan hadis ini yang alhamdulillah bisa sampai kepada kita. Dan kita sangat teliti ketika kita sholat, ya, alhamdulillah kita lihat apakah di masjid tersebut ada kuburan atau tidak. Itu karena apa? Karena pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sampai kepada kita walaupun sudah dalam keadaan sakaratul maut, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, ya. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang keras, ya, pada faidah kisah kali ini, dilarang keras mendirikan kuburan di dalam masjid, baik kanan kiri, nauzubillah, apalagi di depan kiblat, ya. Diperbolehkan yaitu di luar masjid dan harus ada pemisah antara masjid dan kuburan tersebut dengan jalan, tidak boleh nempel, ya. Pagar kuburan dengan masjid itu tidak boleh. Dan pembahasan tentunya dilarang membangun masjid atau caranya seperti apa, kaifiyahnya ketika ada masjid-masjid yang berdekatan dengan kuburan, berdekatan dengan masjid itu seperti apa, pembahasan yang cukup panjang, bahkan ada bukunya khusus, ya, penjelasan tentang masalah kuburan yang ada di masjid atau di sekitarnya, ya. Sehingga itu juga, para hadirin, ya, memberikan perintah kepada kita, ya, jangan ketika kita sholat itu kita langsung sholat, apalagi di tempat-tempat asing. Kita cek dulu, ya, kanan kiri, depan belakang, apakah ada kuburan atau tidak, karena tidak diterima sholatnya apabila ada kuburan di dalam masjid, ya. Jadi harus kita perhatikan. Kecuali, para hadirin, ya, kita sudah cek atau bahkan misalnya kita lupa karena takut ketinggalan sholat berjamaah, terkadang suka seperti itu, ya, para hadirin. Misal kita di jalan, di safar, khususnya misalnya jarak dekat Jakarta, kemudian di jalan kita dengar azan, kita buru-buru langsung wudu dan ikut bersama imam karena takut telat misalnya. Namun qadarullah, setelah selesai sholat, kemudian beberapa hari kemudian kita mau sholat dengan waktu yang lenggang gitu, ya, kita lihat, oh, ada kuburan, itu qadarullah, sudah berlewat. Tapi kalau baru saja kita lakukan dan kita ketahui, kita wajib mengulangnya, walaupun banyak perbedaan pendapat ulama, ya, tapi yang jumhur ulama kita harus mengulang sholat kita kalau setelah sholat kita mengetahui di masjid tersebut ada kuburannya. Jadi begitu keras, ya, perintah Rasulullah, karena kita mengetahui disampaikannya di akhir hayat beliau, ya. Karena apa? Karena ini bila dibiarkan akan menjadi nauzubillah kesyirikan yang kita lihat. Segitu sudah disampaikan di akhir hayat beliau,
tetap menjadi kesyirikan pada akhir zaman ini yang mengikuti hawa nafsu dan akalnya ya. Itulah para hadirin ya kisah-kisah orang yang mulia, terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita bisa ambil ibrah ya, manfaat dari kisah-kisah tersebut, sehingga kita betul-betul memanfaatkan dan memperhatikan waktu yang kita lewati ya, tidak menyia-nyiakan waktu kita dengan cuma-cuma ya. Dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya para hadirin kita masih melanjutkan ya, masih di poin yang pertama, yaitu hiduplah sesukamu karena kematian itu akan datang ya, atau pasti, yaitu kita akan menyaksikan kisah Nabi Ibrahim, ketauladanan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang begitu besar cobaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, salah satu yang paling besar adalah dan dijalaninya dengan sabar dan qanaah, yaitu ketika beliau menunggu agar mendapatkan seorang anak yang mulia, yaitu dengan senantiasa doa selama berapa tahun para hadirin? Para ulama berbeda pendapat, tapi yang rajih yaitu 87 tahun. Doanya apa? Rabbi habli minas shalihin ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Kita bisa bayangkan kehidupan 87 tahun tidak pernah putus asa dalam berdoa, dan akhirnya apa faidahnya? Diberikan anak yang mulia dan sangat penyabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu nanti akan kita bawakan para hadirin ya, karena keteladanan kehidupan yang begitu besar ya, yang bisa kita ambil nanti pelajaran untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita agar bisa kita mensyukuri nikmat kehidupan yang agung ini insyaallah. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila salah, yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.